Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghitung pengorbanan orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman membaca atau memikirkan tentang judul atau topik perbincangan kita pada saat ini. Saya itu jadi berpikir, Pak, apakah pengorbanan orang tua itu bisa dihitung gitu, Pak? Kok ada judul perbincangan seperti ini? Ini sebetulnya bukan di dalam pengertian yang kuantitatif atau kita benar-benar menghitung pengorbanan orang tua. Nah, di sini memang saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sejauh mana kita sudah berkorban dan apakah ada juga batas-batas dari pengorbanan orang tua. Iya, orang tua ini kan setengahnya itu dikatakan wajib memang mengorbankan, bahkan kadang-kadang hidupnya sendiri untuk anaknya gitu. Tetapi mengapa kita itu masih perlu lagi memikirkan tentang pengorbanan sebagai orang tua itu, Pak? Ya, di sini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tidak sempurna. Ada kalanya kita menjadi lelah, merasa sia-sia sudah berkorban. Masalahnya pada saat kita mendidik atau mendisiplin anak kita, mereka seringkali tidak seketika berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kita perlu membahas tentang pengorbanan orang tua, antara lain untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak merasa jenuh, merasa lelah, merasa sia-sia di dalam mendidik anak. Iya, tetapi kan pengorbanan itu merupakan perwujudan kasih kita sebagai orang tua itu terhadap anak, Pak. Nah, kalau orang tua itu mulai merasa bahwa wah pengorbanan saya ini tidak ada gunanya atau sia-sia, itu apakah berarti bahwa kita sebagai orang tua itu sudah mulai tidak mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh itu? Secara jujur harus saya katakan bahwa kasih kita terhadap anak kita itu bisa memudar. Terutama ketika anak kita itu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Tidak setiap saat anak kita tampak menyenangkan. Dan kalau misalnya mereka terus-menerus menjengkelkan hati kita pun akan lebih sulit mengasihi mereka. Nah, ini memang keterbatasan dari orang tua. Dan selain itu, sebagai manusia biasa, kita juga memiliki keinginan lebih besar untuk memuaskan diri kita sendiri dahulu. Karena itu kita juga harus mengingatkan diri, supaya kita juga rela berkorban. Kita tidak boleh berputus asa selagi memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak. Kalau kita tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan cinta kasih, anak akan merasakan ketulusan hati kita. Dan kita akan memetik hasilnya nanti. Nah, ini anak yang hidup di dalam suasana kasih akan lebih mampu pula menyatakan kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Ya, Pak Heman, seringkali yang dirasakan memang kejengkelan aja sesaat itu, Pak. Kalau apa-apa yang kita harapkan dari anak yang kita itu sudah bersusah payah dan sebagainya, kok balasannya seperti itu hanya semacam kejengkelan. Apakah itu bisa dikatakan bahwa kasih kita itu memudar itu? Kalau hanya sekedar kejengkelan, saya kira tidak sampai memudar. Tetapi kalau kejengkelan itu kadang-kadang bisa memuncak, lalu kita menjadi hambar di dalam memperlakukan anak kita, di dalam perasaan kita terhadap anak kita. Nah, di situ ada kemungkinan makin hari kasih kita akan makin memudar. Nah, dalam hal itu, apakah anak kita itu bisa merasakan bahwa kita itu sudah kurang mengasihi dia atau kasih kita memudar itu, anak tersebut bisa merasakan enggak, Pak?
Ada yang bisa, ada yang tidak juga. Tetapi pada umumnya ini akan mendapatkan maksudnya semacam refleksi balik dari anak kita. Kalau kita misalnya rasanya sudah tidak sehangat dulu lagi, anak-anak juga akan merasa sedikit frustasi begitu. Nah, kalau mereka frustrasi, mereka sulit untuk kita ajak kerjasama. Misalnya kalau kita minta supaya mereka melakukan sesuatu, mereka susah untuk menaati kita. Kadang-kadang itu bukan memudar, juga bukan jengkel, tapi kasih kita itu teralihkan gitu Pak. Jadi misalnya ketika anak tadi mempunyai adik, nah perhatian orang tua itu kan tentu saja kepada adik yang baru lahir atau yang masih lebih kecil itu Pak. Ya, ini yang saya sebutkan sebagai batas-batas pengorbanan kita. Jadi kita memang di dalam berkorban untuk anak itu juga mempunyai batasnya. Di antaranya contoh konkret yang seperti Pak Gunawan sampaikan itu tepat sekali. Kita harus membagi atau melakukan prioritas-prioritas. Ya, kalau begitu pengorbanan apa itu yang bisa kita lakukan itu sebagai orang tua untuk kita berikan kepada anak atau anak-anak kita gitu Pak? Ada banyak hal yang kita bisa berikan sebagai pengorbanan kita. Ada macam-macam ini. Antara lain misalnya kita perlu mengorbankan waktu. Itu jelas sekali. Dan anak memerlukan banyak sekali waktu dari kita. Perhatian dari kita. Kemudian tenaga dan semangat kita. Kadang-kadang keuangan kita. Di mana kita punya keperluan tetapi kita harus menyisakan atau bahkan memprioritaskan kepentingan anak kita. Demikian juga karir kita itu kadang-kadang agak terhambat gara-gara kita harus memprioritaskan anak. Kenikmatan, mungkin juga kadang-kadang kesehatan karena kita kurang tidur misalnya. Dan ada kalanya juga kehidupan orang tua sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama ketika anak masih muda, yaitu mulai dari 0 tahun sampai masa usia remaja, itu yang paling banyak. Bukan berarti setelah remaja tidak ada pengorbanan lagi, tetapi yang paling banyak adalah pada usia-usia seperti itu. Ya, jadi ada batasan sampai remaja, itu lalu kasih itu dikurangi atau bagaimana itu Pak? Kok batasannya sampai remaja itu? Ya, bukan kasihnya, tetapi waktu kita, tenaga kita itu mungkin akan lebih sedikit terbuang, katakanlah begitu, ketika anak menginjak remaja, terutama setelah remaja akhir. Kalau maksudnya usia berapa Pak? Sekitar berapa itu? Sekitar 15 tahunan kita sudah bisa agak berkurang ini untuk menghabiskan sedemikian banyak waktu. Tetapi memang sebaliknya, kalau misalnya kita kurang memberikan waktu, tenaga dan sebagainya itu pada waktu mereka masih sangat muda, maka kemungkinan kita justru harus menghabiskan lebih banyak waktu lagi, jauh lebih banyak waktu lagi ketika mereka menginjak remaja. Dan itu bukan cuman saya rasa bukan cuman menghabiskan tenaga waktu kita lebih banyak, tetapi juga membutuhkan kesungguhan yang lebih serius lagi saya rasa kalau anak kita sudah remaja itu Pak. Oh ya, betul. Tepat sekali Pak Gunawan. Memang kita perlu lebih serius lagi. Kalau misalnya dulu-dulunya kita tidak pernah menanamkan hal itu. Iya. Jadi kalau begitu yang disebut pengorbanan itu Pak, ya, yang disebut pengorbanan itu kapan itu yang kita lakukan sebagai pengorbanan itu? Kalau misalnya kita sebutkan itu pengorbanan, itu ada beberapa hal yang kita bisa tandai, yaitu misalnya kalau orang tua menyediakan diri lebih banyak dari yang bisa dibayangkan, atau juga dipikirkan oleh anak-anak kita. Disebut pengorbanan juga misalnya kalau dorongan untuk melakukan sesuatu itu didorong
bukan dengan tujuan pribadi untuk memperoleh balas budi anak atau dipuji orang, tetapi demi kesejahteraan anak sendiri. Jadi semata-mata demi anak. Pengorbanan juga bisa terjadi kalau orang tua yang melakukan hal ini, mereka sendiri mungkin saja dirugikan. Meskipun demikian, orang tua berusaha mendahulukan kepentingan anak, terutama untuk kesejahteraan anak yang bersifat kekal. Pak Iman, kalau kita sudah menyediakan diri atau mengorbankan diri kita itu untuk anak-anak kita, waktu kita, uang kita dan sebagainya, menurut ukuran kita sebenarnya itu sudah banyak gitu Pak ya. Tetapi kan anak ini masih belum dapat menanggapi secara objektif gitu. Apa yang kita berikan itu ditanggapinya ya masih kurang, atau bahkan dia merasa ya memang sudah seharusnya orang tuaku itu seperti itu gitu. Itu bagaimana Pak? Kita bisa seringkali mengajak anak itu bersyukur. Jadi dari rasa syukur, kemudian kita menceritakan misalnya tentang pengorbanan Tuhan kita lewat banyak sekali ilustrasi-ilustrasi seperti itu, anak biasanya akan memahami, oh ya ternyata keluarga kami, ternyata orang tua kami itu telah berkorban dengan banyak. Kadang-kadang lewat cerita-cerita pengalaman, misalnya bagaimana anak ini pernah sakit atau bagaimana orang tua pernah menyediakan waktu dan mengorbankan sesuatu. Itu akan membantu anak untuk membayangkan bahwa sebetulnya orang tua mengasihi mereka. Cuma memang cerita-cerita begini tidak boleh terlalu sering juga, sehingga anak merasa, oh ini ada udang di balik batu ini. Kadang-kadang ada orang tua itu Pak yang mengatakan kepada anaknya, walaupun anaknya masih kecil sekalipun, itu dia katakan, nah ini ibu atau ayah ini sudah korban buat kamu sedemikian banyaknya, kamu besok kalau besar jangan lupa loh sama papa sama mama gitu. Gimana Pak? Ya, sebaiknya sih putusnya itu jangan lupa sama papa dan mama, itu sedapat mungkin tidak dikatakan. Karena kalau itu dikatakan memang akan memberi kesan bagi anak, wah ini orang tua kurang sedikit tulus ini. Ya, atau kadang-kadang gini, kalau waktunya orang tua repot itu, saya kan sudah banyak berkorban untuk kamu ya, Mbok. Sekarang waktumu ini bantu mama, bantu papa, masa kamu diam aja. Nah, itu apakah tidak wajar orang tua meminta anaknya melakukan hal seperti itu, Pak? Ya, itu wajar-wajar saja. Tetapi di sini kita juga perlu mengingatkan, mendidik anak-anak kita bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan balas budi. Sebetulnya yang kita maksud adalah supaya anak-anak ini tahu atau bisa melakukan sesuatu itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan, dan nantinya setelah mereka dewasa, mereka melakukan ini tidak dengan susah. Iya, yang Pak Eman sebutkan dengan kesejahteraan untuk yang bersifat kekal, itu seperti apa, Pak? Seperti misalnya, kalau kita berkorban kepada anak, itu untuk kesejahteraan yang bersifat kekal itu adalah kalau kita memikirkan tentang nantinya ketika dewasa, anak-anak ini semakin bertanggung jawab, misalnya begitu. Itu bersifat kekal. Nantinya mereka bisa lebih memberikan kasihnya. Nantinya mereka bisa lebih mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya nantinya mereka akan lebih manja, misalnya begitu, nah itu tidak boleh dilakukan. Karena kadang-kadang kita, orang tua, ya begitu ngiritnya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk anak, boros sekali, apa saja yang diminta oleh anak itu dituruti. Nah, itu saya kira pengorbanan yang kurang tepat. Untuk saat itu mereka terpuaskan keinginannya. Tetapi untuk kemudian hari, nah yang bersifat lebih kekal, mereka tidak tahu lagi bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana bisa menyenangkan juga orang tua, bagaimana menyenangkan Tuhan. Nah, itu yang bersifat kekal. Ada sebagian orang tua, Pak
Eman ya, yang latar belakangnya itu memang dulu dia susah sekali kehidupannya waktu masih anak-anak. Nah, sekarang ini dia berusaha untuk menyenangkan hati anak-anaknya dengan yang tadi Pak Eman katakan itu, memberikan apa saja yang anaknya minta. Nah, itu bentuk pengorbanan atau bukan itu sebenarnya? Betul, itu pengorbanan. Itu salah satu pengorbanan orang tua. Tetapi pengorbanan yang saya katakan kurang begitu tepat. Karena apa? Karena itu akan merusak masa depan anak. Jadi, di dalam berkorban, kita juga harus memikirkan batas-batasnya. Yaitu ketika itu membuat anak semakin tidak bertanggung jawab misalnya, atau semakin tidak bisa mengontrol diri, maka kita harus stop sampai di sana. Nah, tetap kita harus bungkus pengorbanan kasih kita itu di dalam satu kerangka juga, yaitu di dalam hal mendidik anak-anak kita. Ya, jadi masalahnya itu adalah bagaimana kita itu harus mempraktekkan pengorbanan itu khususnya terhadap anak atau anak-anak kita, Pak. Jadi, ya, kalau misalnya kita mendidik anak kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus bedakan dua hal ini, apa kebutuhan anak yang utama, dan kalau misalnya itu tentang keinginan anak, tidak setiap kali kita bisa penuhi. Ya misalnya saja ketika anak itu masih bayi, masih kecil sekali gitu, Pak ya, kan kebutuhannya berbeda dengan ketika nanti dia sudah umur 1, umur 2 tuh. Nah itu bagaimana Pak? Kita harus menerapkan pengorbanan ini terhadap mereka pada jenjang usia seperti itu. Kita juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada 0 sampai 1 tahun misalnya, mereka, anak-anak ini butuh sekali sentuhan dari orang tua. Kemudian pelukan, asuhan, gendongan, dan kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya. Selain itu, anak juga sering kita harus ajak ngomong-ngomong, misalnya meskipun mereka belum bisa berbahasa. Nah, dengan sentuhan-sentuhan seperti ini termasuk pengorbanan orang tua, karena orang tua perlu menyediakan waktu untuk bangun malam dan sebagainya. Kalau setelah itu anak misalnya sudah mulai bisa berjalan dan sebagainya, nah kita harus kadang-kadang mendampingi mereka untuk belajar berjalan, belajar berbicara, dan seterusnya. Jadi setiap tahapan usia mempunyai cara dan juga bentuk pengorbanan yang berbeda-beda. Mungkin karena itu, karena repotnya dan beratnya, ya, lalu ya kan lebih gampang kalau kita itu mengundang aja seorang perawat anak atau pembantu yang sudah kita latih khusus untuk itu. Nah itu bagaimana Pak Iman? Untuk tanggung jawab, jangan semua tanggung jawab itu dibebankan kepada pembantu atau pengasuh anak. Saya kira orang tua tetap harus bertanggung jawab di dalam sebagian besar kehidupan anak. Kalau misalnya ada yang menyimpang dari kehidupan anak, itu orang tualah yang harus memegang kendali. Misalnya tanggung jawab apa yang kita harus tangani sendiri dan itu tidak bisa kita alihkan kepada pihak lain itu? Misalnya seperti tadi tugas mendidik anak. Kemudian juga memenuhi sentuhan emosional atau kebutuhan emosional anak. Jadi kalau kita misalnya pun sibuk begitu, kalau kita di rumah sebaiknya sepenuh tanggung jawab itu kita di pundak kita sendiri dan kita tidak serahkan kepada orang lain. Ya, masalahnya sekarang ini banyak orang tua itu khususnya yang repot sekali gitu Pak ya. Bahkan kerjaan dari kantor pun itu harus dibawa ke rumah untuk dikerjakan gitu. Nah itu akan menyita waktu untuk berkomunikasi dengan anak gitu Pak. Nah inilah di sini pentingnya pengorbanan Pak. Karena dengan memberanikan diri kadang-kadang untuk meletakkan pekerjaan kita, apalagi pada saat anak itu memerlukan untuk bercerita sesuatu kepada kita, kesempatan itu seringkali tidak akan datang kedua atau ketiga kalinya kalau kita tidak
segera meletakkan pekerjaan kita sebentar, kemudian melayani anak. Nah, kalau kita ingin berkorban, kita kadang-kadang perlu menghentikan pekerjaan kita dan berbincang atau bercerita dengan mereka. Ya, itu seringkali dilakukan. Kalaupun itu dilakukan dengan setengah hati gitu. Karena pikirannya masih pada pekerjaan, masih pada tugas yang belum selesai. Juga sebagai ibu rumah tangga, kalau rumah tangganya masih kacau dan sebagainya, itu akan terpecah itu perhatiannya, Pak. Ini memang suatu tarik-menarik, dan disinilah sulitnya berkorban, Pak. Nah, ini saya sendiri pun punya pengalaman yang seperti itu. Di sini justru pentingnya kita bicara tentang bagaimana ini berkorban untuk anak. Iya. Rupa-rupanya itu, Pak, ada batasnya atau ada waktunya. Itu pengorbanan orang tua itu bisa merugikan anak gitu, Pak. Nah, tadi Pak Eman juga sudah menyinggung hal itu. Tetapi yang perlu kita jelaskan adalah batasnya itu sampai di mana pengorbanan kita terhadap anak itu supaya ndak malah memperburuk atau merugikan anak kita. Mungkin diberi contoh lebih konkret, yaitu misalnya kalau orang tua selalu menyiapkan apapun yang sebetulnya sudah bisa disiapkan oleh anak sendiri. Masih dimandikan, sekalipun usianya sudah usia anak SD dan sebagainya. Bahkan ada orang tua yang membuatkan PR anaknya. Nah, itu akan membuat perkembangan anak kurang sehat. Anak jadi terlalu bersandar kepada orang tua dan menjadi tidak mandiri. Ya, meskipun maksud orang tua baik, orang tua berkorban, orang tua menyediakan waktu bagi anaknya, tetapi itu tidak melatih anak untuk mandiri. Seringkali memang disadari itu bukan pengorbanan, Pak, tapi karena kita ndak sabar aja menunggu dia menyelesaikan itu. Misalnya mandi tadi yang Pak Eman katakan. Mandi itu anak bisa berlama-lama di dalam kamar mandi dan kotor semua kamar mandi itu karena dia main sabun, main air dan sebagainya. Dan setiap kali disuruh keluar nangis dia. Daripada begitu lalu orang tua mengambil inisiatif, ya dimandikan aja cepet-cepet selesai sudah gitu. Ya, di sini pengorbanannya juga orang tua perlu menahan diri. Nah, ini pengorbanan orang tua. Menahan diri untuk tidak terlalu cepat membantu anaknya. Orang tua juga belajar untuk bersabar. Ini juga pengorbanan buat orang tua. Karena memang kadang-kadang saya menyadari bahwa kita itu sebagai orang tua stres, banyak tekanan, terburu-buru. Nah, di sini pentingnya kita juga tahu menyeimbangkan. Jadi pengorbanan di sini ada batasnya juga, tetapi juga kita harus belajar juga untuk memberi. Ya, di dalam hal pengorbanan ini saya rasa juga mesti didampingi dengan kedisiplinan terhadap anak gitu, supaya anak nggak salah ngerti dengan pengorbanan kita, Pak. Iya, ini kesimpulan yang baik, Pak. Ya. Nah, kalau begitu, Pak Heman, apakah ada batas pengorbanan orang tua yang lain gitu? Jadi artinya ada batasan lain selain yang sudah kita bahas tadi? Ada lagi. Jadi misalnya kadang-kadang kita tidak mampu memberikan, sekalipun kita ingin memberikan itu. Umpamanya kita secara finansial kita tidak mungkin menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik dari yang sekarang kita berikan buat anak. Ya, apa boleh buat. Dan kadang-kadang seperti kita itu punya satu prioritas. Jadi ada kalanya kita dituntut untuk mendahulukan. Ada hal-hal yang lebih penting, lebih urgent untuk dilakukan. Kadang-kadang kita juga harus di satu waktu tertentu kita mendahulukan kepentingan pasangan kita. Nah, ini semua adalah keterbatasan-keterbatasan di dalam pengorbanan kita sebagai orang tua. Juga pengalaman membagikan kasih itu kan tidak semua orang itu sama gitu, Pak ya. Ada orang yang memang bisa melimpahkan kasihnya kepada anak, tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena latar belakang waktu dia masih muda dan sebagainya, dia sulit sekali memberikan kasih itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Ini di sini perlu pengorbanan orang tua juga untuk belajar lebih banyak. Nah, kalau misalnya keterbatasan itu memang bukan suatu kesengajaan orang tua, itu kita tidak perlu merasa bersalah. Tetapi selama kita bisa mengusahakan untuk belajar, untuk lebih baik dan sebagainya, kita perlu usahakan itu. Ya, juga ada kebutuhan anak tadi yang Pak Eman berikan contoh itu, kebutuhan finansial. Itu sebenarnya di masyarakat kita ini ada banyak hal yang kebutuhan minimalnya saja tidak bisa terpenuhi oleh orang tuanya gitu, Pak. Apakah itu berpengaruh negatif terhadap anak ini? Berpengaruh negatif jelas, tetapi
Kalau anak melihat kesungguhan orang tuanya di dalam segala keterbatasannya, saya rasa anak juga tidak akan merasa sakit hati kepada orang tuanya. Apalagi nanti setelah dia dewasa, di mana perkembangan kematangan berpikirnya dan sebagainya itu sudah lebih baik, dia akan menghargai orang tuanya. Ya, apakah dalam hal ini, Pak, pengorbanan orang tua untuk anaknya ini ada suatu ilustrasi atau penjelasan dari kitab suci yang bisa menolong kita untuk memahami pengorbanan ini? Ya, ketika kita memikirkan tentang pengorbanan orang tua, mau tidak mau kita berpikir tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Maka di sini saya ingin kutip dari Yohanes pasal 12 ayat 24 dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita berkorban dan kita akan memetik buahnya nanti. Ya, ilustrasi ini, mati dalam hal ini, kan tentu tidak secara fisik kita harus mati gitu, Pak. Eman ya? Apa Betul. maksud yang dimaksud di sini? Ini sebetulnya menggambarkan kematian Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sebagai orang tua tentu kita tidak mati di dalam arti harafiah. Ini hanya sebagai satu teladan kita, patokan, keinginan kita untuk menuju ke situ. Kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Iya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan pada saat ini yang tentunya sangat bermanfaat buat para pendengar kita yang masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan pengorbanan dari orang tuanya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghitung pengorbanan orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan